atau selamat siang. Jumpa lagi dengan mahasiswa Siluman. Pada video kali ini sedikit agak berbeda ya dengan video sebelumnya, di mana biasanya kita membacakan cerita-cerita kiriman dari kalian, atau bisa juga membacakan cerita-cerita yang lagi hype di pegunungan. Nah, kali ini kita udah kedatangan narasumber langsung. Kan banyak tuh di antara kalian tuh yang suka request gitu, "Bang, hadirin narasumber dong. Bang, hadirin narasumber dong." Nah, ini kita udah kedatangan salah satu narasumber. Dari perkenalkan dulu boleh? Boleh, jadi nama saya Ziggy Park. Saya rapper asal Bandung, saya rapper lokal. Dan kali ini berkesempatan untuk berbagi cerita kepada mahasiswa Siluman. Oh ya, jadi di sini namanya Ziggy ya. Oh iya. Jadi di sini Ziggy bakalan ceritain ya tentang pengalamannya dia ketika tinggal di rumah ini. Jadi rumah ini tuh bersebelahan dengan rumah kosong yang banyak mengalami kejadian-kejadian mistis lah. Dan dia sudah lama tinggal di sini, sekitar berapa tahun ya? Sekitar 3 tahun tinggal di sini. Dan kebetulan ini rumahnya sudah tidak ditinggali lagi oleh yang punya, jadi dia sekarang meninggalnya. Jadi gimana mas sejarahnya bisa tinggal di sini? Jadi sejarahnya tuh awalnya rumah ini tuh kosong. Karena kan bos gua punya rumah baru tuh. Nah, karena kosong ini jadi rumah ini tuh sering kemalingan gitu. Kemalingan AC, kemalingan kabel-kabel. Nah, pada nggak dipakai, bos gua telepon orang-orang kerja, siapa yang mau tinggal di situ, salah satunya gua ditarik ke sini. Kalau di sini ada berapa orang mas yang tinggal? Awalnya mungkin sekitar 11 orang atau 12 orang ya. Cuman karena satu lain hal, mungkin pada keluar atau apa, jadi ya sisa 4. Berarti lama-kelamaan itu mulai pada keluar gitu ya. Kalau misalkan hal mistis itu apa mas yang pernah dialamin ketika tinggal di sini atau di sebelahnya gitu? Jadi sebenarnya kalau gue nggak ngalamin, tapi gue banyak nyaksiin ya, gitu. Jadi beberapa teman-teman gue sampai resign, sampai keluar kerja cuma karena tinggal di sini. Gitu. Yang pertama mungkin ada Pak W ya. Pak W itu jadi teman satu divisi gue gitu, dan satu kamar sama gue di sini. Dia suka pulang malam gitu. Dia suka pulang malam. Nah pas mungkin dia capek atau apa tuh, jadi kita kan punya lantai mezanin tuh, yang pas naik tangga itu adalah tuh di situ sosok bisa dibilang Miss K gitu. Miss K di ujung mezanin itu. Dia sempat terpaku di situ. Dia sempat terpaku, sempat kaget. Dia kira mungkin pekerja-pekerja di sini gitu. Karena kan di sini mes banyak orang gitu kan. Cuman setelah ditanya ternyata anak-anak cewek itu lagi pada main ke mall gitu semua, dan gak ada orang di sini, cuma ada dia dan saya lagi di kamar di sini. Terus yang kedua ada Pak Agung. Dia kalau Pak Agung tuh dia jadi mobile kerjanya, dia sama sering pulang malam juga. Nah dia kejadiannya itu di luar, di saat di halaman gitu. Mungkin nanti kita bisa lihat ke halamannya seperti apa. Dan kita pas di halaman itu dia sama melihat sosok Miske ya. Jadi di Miske itu dia entah seperti apa kejadiannya, cuman dia Pak W dan Pak Agus ini sampai resign gitu. Hanya karena hal sepele itu. Sampai trauma atau apa, mungkin karena pertama kali atau apa, gue nggak tahu ya. Terus yang kemarin gue alamin tuh 3 hari sebelumnya, ini tuh entah gue capek atau apa, kan OB gue kebetulan tuh masih pulang kampung. Jadi yang di sini tuh tinggal cuma 2 orang, saya sama Winda ya, sama Winda gitu. Nah di satu hari tuh saya balik duluan, terus lihat Winda udah balik. Saya lihat tuh dia ada di ruang fitness. Ruang fitness kan dia full kaca ya, kelihatan. Saya lihat dia lagi ngaca tuh ke kaca itu. Saya bilang Assalamualaikum. Assalamualaikum, kok nggak jawab? Iya, kok nggak jawab gitu kan. Gue deketin karena tumben dia di situ gitu kan, sore-sore sekitar 5:30 kan gue balik kerja. Assalamualaikum. Ih, kok nggak dijawab? Gue deketin. Win. Pas gue buka pintunya ternyata nggak ada.
kosong. Gue kaget, gue langsung lihat ke belakang karena pantulan kaca mungkin dia di belakang. Lihat ke belakang nggak ada. Gue langsung teriak-teriak dong. Win. Ternyata dia ada di atas, ada di lantai ini, lantai 2. Waktu gue bilang tuh, Win, lu tadi ngaca nggak? Kagak kak, gue di atas. Asli Win, lu tadi di bawah kata gue. Lu tadi di bawah. Yang anehnya itu, yang gue lihat ya, dia memang ngaca, tapi kacanya itu kayak ada di pantulan lantai 2. Nanti gue liatin ya. Jadi kaca di lantai 2 gimana, kaca di lantai bawah gimana gitu. Jadi kayak ngerefleksikan kalau si Winda itu lagi ngaca di lantai 2 gitu. Tapi lu ngeliatnya itu di lantai 1. Lantai 1. Padahal lu Windanya di lantai 2. Iya. Sampai nggak bisa tidur, sampai mikir kok bisa sampai gitu. Itu sih yang pengalaman gue yang terakhir itu tuh. Nah sih mas, kalau di sini tuh ada yang kesurupan atau apa gitu? Kalau kesurupan sih ada ya. Dia itu ngeri banget sih gua. Kejadiannya tuh pokoknya jam 8 malam sih dia. Jam 8 malam. Teh Santi itu namanya. Jadi dia tuh sekitar jam 8 tuh gua kira dia lagi berantem sama suaminya. Gua kira lagi berantem. Teriak-teriak. Pokoknya teriak-teriak kayak berantem gimana sih? Teriak-teriak itu cuman gue asal lewat aja lah. Karena gue kan mau keluar gitu, mau nongkrong. Pas gue nongkrong gue ditelepon sama orang mes. Kak, minta tolong. Kenapa? Teh Santi kesurupan. Dia sampai guling-guling atau apa? Dia di kasur sih teriak-teriaknya. Oh di kasur. Tiduran gitu dia teriak-teriak gitu. Gitu. Terus pas gue masuk dia nunjuk. Kamu siapa katanya. Kamu siapa? Gue kaget kan, gue baca sebisanya gitu, gue berdoa sebisanya gitu, sampai akhirnya manggil ustadz sekitar sini, alhamdulillah bisa, cuman sejam kemudian gitu lagi, sejam kemudian gitu lagi, wah, sampai akhirnya tuh ustadz lain kita panggil, nah udah selesai tuh, besoknya kita laporan ke bos kita dong. Kita laporan kita tuh nggak nyaman loh tinggal di sini tuh, itu nggak nyaman. Akhirnya bos kita tuh manggil mungkin biksunya dia atau apalah. Yang versi agamanya dia lah ya. Versi agamanya dia. Manggil biksunya dia lemparin air gitu ke sini, lemparin garam atau apa ya. Itu alhamdulillah sih sampai sekarang gitu aman sih. Tapi kalau rumah ini pernah maksudnya yang kayak diruat gitu sama ustadz atau sama biksu gitu? Enggak. Oh berarti pemiliknya juga tipe orang yang tidak terlalu percaya dengan hal begitu gitu? Bisa jadi atau bisa enggaknya juga karena mungkin dia tempat tinggalnya banyak dan emang ini tadinya memang tempat terbengkalai, emang tidak akan terpakai gitu, mungkin jadi nggak diurus juga gitu. Dan karena banyak inputan seperti itu, gue jadi kepo, gue jadi pengen tahu ada apa sih sebenarnya gitu di sini tuh. Nah gue tanyalah ke Pak J itu orang lama yang sangat lama tinggal di sini. Jadi sebelum gue tinggal di sini, Pak J udah lama tinggal di sini. Dari rumah ini ada, terus dikosongin beberapa tahun, terus balik lagi ke sini. Nah Pak J itu orang lama di sini. Berarti rumah ini sempat dikosongin berarti ya? Nah iya, jadi sempat dikosongin karena si bos tadi beli rumah baru tuh. Berapa lama? Sekitar 2-3 tahun gitulah, 2-3 tahun. Karena saking gue keponya nih, ternyata gue ceritalah. Gue resah gitu di sini karena gue mau pindah juga gue mungkin nggak enak juga gue udah bilang ke bos atau gimana ya. Jadi gue tanya tuh Pak J, Pak sebenarnya di rumah ini tuh ada apa sih? Oh enggak ada apa-apa, bilangnya gitu, gak ada apa-apa. Enggak, soalnya Pak Agung sama Pak W itu bilang ke gue, lihat gitu loh Miss K gitu. Benar pengen tahu kan? Siap nggak katanya itu, siap kagak gitu. Ya udah sih Pak, ceritain aja biar gue juga ngerti, biar gue juga paham. Jadi sebenarnya itu tuh memang udah lama lah ada di sini, tapi bukan tinggal di sini. Oh, emang tinggal di mana Pak? Oh dia tuh tinggal di sebelah. Sebelah mana? Ya ini yang rumah kosong tetangga kita sebelumnya, gitu. Ya terus emang dari mana gitu, maksud gue kok tahu-tahu ada rumah dari sebelah gitu. Jadi kejadian sebenarnya itu
dulu tuh tetangga kita tuh dia suami istri. Ya, suami istri. Ternyata mereka bertengkar. Bertengkar terus? Nah, bertengkarnya itu karena kalau nggak salah tuh suaminya selingkuh. Sampai istrinya bunuh diri di sini. Iya. Merinding gua. Sama. Ini juga merasa sih agak. Gua merinding. Dia bunuh diri di sini dan sampai akhirnya Iya sama betul. Tapi setelah itu bunuh diri, kemudian rumahnya itu dikosongin gitu. Nah, sampai rumahnya dikosongin, sampai dihancurin juga, diratain gitu. Sekarang udah dihancurin ya? Iya. Dan itulah mitos yang melekat di sini dan memang terjadi dan memang adanya seperti itu gitu. Setelah karena mungkin ketahuan selingkuh, dia sampai sakit hati akhirnya bunuh diri di sini. Dan banyak yang mengalami kejadian juga, itu salah satu atau duanya ya orang-orang itu. Bahkan di saat yang namanya ya kita bilangnya lah, dia tidur di kamar sebelah sana yang memang sebelahan dengan tanah kosong itu ya, sama tanah kosong. Di saat mungkin dia lelah atau apa, di malam-malam itu ada yang gedor dari tembok, ada yang gedor. Padahal kita tahu itu tuh tanah kosong gitu. Sampai dia minta tolong, kayaknya saya nggak akan tinggal di sini dulu deh gitu. Kayaknya saya nggak akan tinggal di sini dulu. Oh kenapa? Mungkin dia gak mau nyeritain, cuman gue taunya dari temannya dia gitu sih. Agak-agak merinding sih pas lu bilang bahwa itu tuh bunuh diri gitu. Cuman itu nggak ada penyelidikan kasus-kasus ininya. Kalau itu sih gue nggak tahu sih. Nggak. Oh berarti hanya sejarahnya di situ pernah ada orang bertengkar, bunuh diri, kemudian rumahnya ditinggalin dan sekarang dihancurin. Akibatnya mungkin bisa aja ke sebelah-sebelahnya. Nah, gitu. iya. Apalagi kan di sini tuh kosong sebelumnya. Iya sih, benar sih. Dan gue sampai sekarang jadi sebutannya untuk dia adalah tetangga tidak kasat mata. Merinding gue. Iya sama sih. Lu baru tahu ceritanya. Kalau yang itu baru tahu kisahnya ternyata seperti itu gitu loh. Ya mungkin itu sih pengalaman gue yang gue alamin, tragedi gue yang gue alamin. Mungkin bisa jadi pelajaran buat kalian dimanapun kalian berada gitu aja sih. Ya jadi cukup menarik sih, karena ibaratnya kisah tetangga sebelah mampir ke tetangga sini gitu. Cuman tetangganya itu tetangga tak kasat mata. Jadi gimana nih Mas? Ada saran-saran atau pesan-pesan buat kalian? Kalau pesan gue sih simple ya. Pesan gue yang pertama tetap spiritualitas agama lu apa, spiritualitas tetap nomor satu. Dan yang kedua tuh, kalau gue orangnya kreatif ya. Jadi gue di saat membayangkan, karena itu kan sugesti tuh. Kalau gue pikiran itu sugesti, kalau misalkan ada hal-hal negatif itu sugesti. Benar nggak? Benar. Kan ada yang bilang kalau kita misalkan semakin takut, itu dianya semakin senang gitu kan. Jadi kalau misalkan gue tuh, entah ini kreatif atau gila ya, boleh ditiru, boleh enggak. Gue misalkan bayangin Miske, gue dalam benak gue tuh Miske tuh cakep, bisa dientot tuh, bisa dipakai, wah cakep banget nih gitu. Cuman itu kadang bisa terjadi, kadang enggak. Cuman gue pikiran gue sekreatif mungkin lah gitu. Seperti itu nanti disensor ya editor yang kata-kata itu, bahaya. Terus ada lagi nggak kira-kira? Boleh. Belum. Ya jadi begitulah ya pengalaman dari Ziki ketika tinggal di rumah ini dan mendapatkan banyak gangguan dari rumah sebelah itu. Oh iya, nanti habis ini jadi kita mau keliling untuk nyari-nyari gambar-gambar apa yang pernah dia alami di sini, spot-spot mana yang pernah dia ini. Nanti kita paling keliling. Ya jadi begitulah ya, cukup sekian. Kami tidak memaksa kalian untuk percaya ya. Kami hanya ingin berbagi cerita dan ambil hikmah dari setiap kejadian yang pernah kami bawakan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman. City Park. Oke, jadi gue bakal tunjukin spot-spot di mana aja yang pernah gue alamin tragedi, yang gue pernah ngalamin hal-hal mistis, dan teman-teman gue pernah alamin semua. Yuk. Jadi di sini guys, tempat gue
lihat refleksi atau pantulan kaca. Jadi ada orang tuh ngaca di sini gitu. Cuman kelihatannya tuh di lantai bawah gitu kan, mind blown banget gitu. Ngaca di sini, dilihat-lihat, kok gue ngelihat kaca ini tuh ada di lantai bawah gitu. Padahal nggak ada itu. Kaca ini yang terpantulnya di sini nih. Ayo. Ya bisa kita lihat ginilah keadaannya, kondisinya. Nah, jadi pantulannya tuh ada di refleksi kaca itu. Bisa kita lihat ya, di situ tuh. Kan aneh kan, gue baru datang dari pintu sebelah sana, dan gue lihat ke sana. Nah di situ tuh kayak ada orang ngaca, tapi ngacanya itu di lantai 2 loh, yang tadi kaca itu, Tuh spot-spot yang sering diliatin, yang sering terjadi ya, ada di mezanin, yaitu di ujung sana tuh. Nah jadi inilah di ujung sini tuh kita, teman-teman kita tuh kadang suka ya gitulah. Pokoknya di sini spotnya. Mungkin ada yang bisa lihat, ada yang bisa nerawang, kita nggak tahu. Komen di bawah kalau lo lihat sesuatu di rumah ini, oke? Nah kalau halaman, mungkin di sebelah sana kali ya.